Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2892250 Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pemaparan materi tentang pasar uang dan modal, terutama pada analisis struktur pasar modal dan kebijakan dividen di Indonesia. Baik, langsung saja kita pada materinya, teman-teman. Pendahuluannya yaitu dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai analisis struktur pasar modal, kemudian kebijakan-kebijakan dividen di Indonesia. Fokus utamanya yaitu memahami bagaimana kedua aspek ini saling mempengaruhi serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana transaksi sekuritas dilakukan. Ini mencakup saham, kemudian obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar modal berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Struktur pasar modal Indonesia, di mana struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari bank bursa efek, kemudian perusahaan sekuritas, dan investor. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan likuiditas dan efisiensi pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi internasional dan nasional. Di mana jika kita gali lebih dalam mengenai struktur pasar modal di Indonesia, yaitu ada Departemen Keuangan, kemudian dibawahi dengan Bapepam, baru dengan Bursa Efek, serta lembaga clearing penjamin dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan lembaga-lembaga ini juga menaungi seperti perusahaan efek, yaitu penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Kemudian ada lembaga penunjang, yaitu penjamin emisi efek, kustodian peringkat efek. Kemudian juga ada profesi penunjang, di mana akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Serta emiten, di mana perusahaan, instansi pemerintah, dan reksadana. Biasanya lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal tentunya ada kita tahu yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bapepam, di mana melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. OJK juga mempunyai beberapa fungsi, salah satunya menyusun peraturan dan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, kemudian penetapan kwitansi di bidang pasar modal, dan masih banyak lagi. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum yaitu initial public offering, di mana hak kepemilikan satu saham dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten. Kemudian kemudian ada self-regulatory organization, di mana organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri yang untuk kita kenal sebagai bursa efek, di mana pihak yang penyelenggara yang menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek pada saat ini di Indonesia. Ada satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia. Ada juga LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Peran regulasi, di mana regulasi pasar modal di Indonesia bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam atau LK berperan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai pembagian laba kepada pemegang saham. Ini mencakup dividen tunai dan dividen saham. Kebijakan ini dapat mempengaruhi nilai saham dan persepsi investor terhadap perusahaan. Bagaimana perusahaan menguraikan serta akan mendistribusikan dividennya kepada para pemegang sahamnya. Kebijakan ini merinci secara spesifik tentang pembayaran, termasuk seberapa sering, kapan, serta berapa banyak yang distribusikan. Ada banyak jenis kebijakan dividen termasuk kebijakan stabil, konstan, kemudian residual. Poin-poin utamanya, di mana kebijakan dividen menentukan struktur pembayaran dividen perusahaan, kemudian dividen seringkali menjadi bagian dari strategi perusahaan,
Stabil, konstan, dan residual adalah jenis utama kebijakan dividen. Meskipun ada alternatif lain, meskipun investor mengetahui perusahaan tidak diharuskan membayar dividen, banyak yang menganggapnya sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan tertentu. Memahami dividen, sebelum kita membahas kebijakan pembagian dividen, kita juga harus tahu apa itu dividen. Di mana dividen pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang sahamnya, atau dapat kembali laba tersebut untuk mendorong pertumbuhan di masa mendatang. Mendistribusikan laba tersebut kepada siapapun yang memiliki ekuitas di perusahaan tersebut. Dividen biasanya diumumkan oleh dewan direksi perusahaan dan diberikan per saham kepada semua pemegang saham yang memiliki saham tersebut. Keputusan untuk membayar dividen dipengaruhi oleh profitabilitas arus kas serta kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Jika semua adalah ekuitas, biasanya paling baik atau setidaknya paling menarik bagi investor jika perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang konsisten dan stabil. Secara berkala, investor umumnya lebih suka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan $1 per saham setiap kuartal daripada mendapatkan jumlah yang bervariasi yang diberikan pada perusahaan. Namun beberapa investor mungkin juga lebih suka potensi mendapatkan dividen yang lebih tinggi dengan resiko mungkin mendapatkan dividen yang lebih rendah juga. Dividen biasanya bervariasi berdasarkan industri, ukuran, dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang matang dalam industri yang stabil mungkin tidak membutuhkan banyak uang tunai, sehingga mereka mungkin lebih cenderung menerbitkan dividen. Perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan di sektor padat modal seperti teknologi atau bioteknologi mungkin lebih suka menahan uang tunai mereka dan tidak menerbitkan dividen. Dalam kasus tersebut, perusahaan perlu memiliki kebijakan yang menguraikan apa yang akan dilakukannya. Kita akan cari tahu di mana cara kerja kebijakan dividen tersebut. Beberapa perusahaan memilih untuk memberikan penghargaan kepada pemegang saham. Biasa mereka dengan membayar dividen. Dividen dibayarkan secara berkala dan biasanya merupakan sebagai dari laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Hal ini memberikan aliran pendapatan rutin kepada pemegang saham. Itulah sebabnya saham pembayar dividen menjadi favorit bagi sebagian investor. Di mana memiliki kebijakan dividen penting bagi perusahaan membayar dividen. Ini adalah struktur yang menyoroti beberapa poin, di mana seberapa sering dividen itu dibayarkan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Ketika mereka dibayar, berapa banyak yang harus dibayar kepada pemegang saham? Keputusan ini biasanya dibuat oleh tim manajemen perusahaan. Tim manajemen juga memutuskan faktor-faktor lain apa saja yang mungkin harus diterapkan untuk mempengaruhi pembayaran dividen. Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah memberikan pemegang saham opsi untuk menerima dividen dalam bentuk tunai atau mengizinkan mereka untuk menginvestasikan kembali dengan pembeli saham tambahan melalui program reinvestasi dividen atau DRIP. Catatan penting, beberapa peneliti berpendapat bahwa kebijakan dividen secara teoritis itu tidak relevan karena investor dapat menjual sebagian saham atau portofolio mereka jika mereka membutuhkan dana. Ini adalah teori ketidakrelevan dividen, di mana yang menyimpulkan bahwa pembayaran dividen mempengaruhi harga saham secara minimal. Jenis-jenis kebijakan dividen secara stabil, di mana kebijakan dividen yang stabil merupakan kebijakan yang paling mudah dan umum digunakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan pemegang saham pembayaran dividen yang stabil dan dapat diprediksi setiap tahun, yang merupakan hal yang dicari oleh sebagian besar investor, di mana investor menerima dividen terlepas dari apakah laba naik atau turun. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan kebijakan dividen dengan pertumbuhan jangka panjang perusahaan, bukan dengan volatilitas laba kuartalan. Pendekatan ini memberi pemegang saham kapasitas lebih mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen. Ada juga dividen konstan, kemudian ada juga tentang dividen residu. Dan ada faktor penentu dividen atau kebijakannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen meliputi probabilitas, kemudian kebutuhan investasi, dan kondisi ekonomi, di mana perusahaan harus menyeimbangkan antara menjaga kas dan memberikan imbas hasil pada pemegang saham. Ada juga dampak kebijakan dividen, di mana kebijakan dividen
dapat berdampak pada harga saham dan kepercayaan investor, di mana dividen yang konsisten seringkali menunjukkan stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan dan menarik banyak para investor. Selanjutnya ada tren pasar modal di Indonesia, di mana dalam beberapa tahun terakhir pasar modal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Meningkatnya jumlah investor retail dan inovasi produk keuangan yang telah mendorong perkembangan pada saat ini. Kiprah selama 47 tahun, pasar modal Indonesia terus menunjukkan beberapa pencapaian positif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun ini sampai dengan 9 Agustus 2024, rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH mencapai 11,8 triliun, di mana data tersebut diikuti dengan volume transaksi harian di angka 17,9 miliar. Saham dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,1 juta kali transaksi. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup berubah pada 0,22% secara year to date pada level 7.256.996 dengan kapitalisasi pasar mencapai 12.302 triliun. Meskipun mayoritas indikator perdagangan belum menunjukkan pertumbuhan yang secara signifikan, terdapat rekor baru dari sisi kapitalisasi pasar yang mencapai 12.000 triliun itu. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri daripada PT Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Keriling Penjamin, kemudian Efek Indonesia atau KPI, dan PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSCI memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema terpercaya inklusif menuju Indonesia. Tantangan pasar modal. Meskipun ada pertumbuhan, pasar modal Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti volatilitas harga, kemudian kurangnya literasi keuangan dan regulasi yang terus berubah. Mengatasi tantangan ini penting untuk keberlanjutan pasar, di mana pasar modal Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Penelitian membahas tentang dan peluang yang dihadapi oleh pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. Tantangan utama meliputi kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, kemudian keamanan cyber, kemudian regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi, kemudian di sisi lain peluang lain yang muncul mencakup peningkatan aksesibilitas informasi, kemudahan transaksi melalui platform digital, dan potensi partisipasi lebih luas dari investor retail. Pasar modal Indonesia, temuan menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara regulator, pelaku industri, dan edukasi publik diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat era digital dan mengatasi tantangan yang ada. Di mana dengan demikian, pasar modal Indonesia memiliki potensi yang lebih inklusif dan efisien, menarik lebih banyak investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara ada kesempatan investasi di mana pasar modal Indonesia menawarkan berbagai kesempatan investasi terutama di sektor teknologi dan infrastruktur. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, investor dapat menemukan peluang yang menarik untuk diversifikasi portofolio. Kesempatan investasi atau kita kenal dengan investment opportunity set, kombinasi antara aset yang dimiliki perusahaan dan pilihan investasi di masa depan yang diharapkan menghasilkan return yang lebih besar. Kesempatan investasi merupakan hal yang melekat pada perusahaan dan tidak dapat diobservasi. Kesempatan investasi dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan investasi dengan baik akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi. Pengeluaran yang lebih tinggi dapat diperoleh melalui hutang kepada pihak eksternal. Beberapa jenis instrumen investasi yang dapat dipilih diantaranya seperti logam mulia atau emas, kemudian properti, kemudian deposito, saham, reksadana, serta obligasi pemerintah. Rekomendasi kebijakan. Diperlukan kebijakan yang mendukung transparansi, pendidikan keuangan, dan inovasi produk untuk meningkatkan partisipasi di pasar modal. Hal ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi investor dan perusahaan. Kesimpulan pada analisis struktur pasar modal dan kebijakan dividen di Indonesia menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut saling berkaitan. Kebijakan yang tepat dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara struktur pasar yang kuat mendukung kepercayaan pada investor. Di mana pertimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan
Dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan capital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik, kondisi finansial terjaga, aman, sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pemasukan modal, salah satu caranya mengoptimalkan proses bisnis. Sebagaimana caranya, di mana banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat disampaikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.